Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi kembali melantik Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Pelantikan 9 pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 berlangsung tertutup. Satu dari 9 pengurus yang dilantik adalah Hasto Kristianto yang kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen Partai berlambang banteng ini. Megawati sebelumnya merangkap sebagai Sekjen PDIP berdasarkan keputusan Kongres Partai di Bali beberapa waktu lalu. Saat itu Hasto baru saja mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo dalam kasus suap Harun Masiku. Terkait penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, kita terhubung dengan politisi PDI Perjuangan, yakni Mas Seno Bagaskoro. Selamat petang, Mas Seno. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Seno, untuk saat ini apa landasan dan juga keputusan yang telah diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan kembali Hasto Kristianto sebagai Sekjen? Ya, saya rasa kan ini kan suatu kelengkapan saja dari apa yang sudah diumumkan di dalam Kongres Partai di Nusa Dua Bali kemarin. Memang kan ada beberapa pengurus dan fungsionaris DPP yang belum sempat dilantik kemarin. Dan hari ini di dalam rapat DPP Partai periode baru yang pertama itu dilantik. Sekaligus mengisi posisi Sekjen Partai yang kemudian ditugaskan Mas Hasto kembali bertugas di sana. Jadi saya rasa secara momentum memang ini untuk melengkapi kepengurusan dan kami semua kader memahami bahwa keputusan menentukan siapa sekjennya itu adalah keputusan yang adalah hak prerogatif dan hak konstitusional dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga itu hari ini keputusan itu diambil dan tentunya semuanya menghormati. Itu, Mas. Mas Seno, kenapa tidak diumumkan pada saat Rakernas dilakukan dan juga atau Rakernas kemarin, dan juga apakah ini juga ada pertimbangan lain terkait dengan citra yang terkait dengan setelah diberikannya amnesti kepada Pak Hasto? Ya, saya rasa kan ini kan malah justru menambah efek kejut gitu. Ada yang dinantikan dari siapa yang kemudian menjadi sekjen partai. Apalagi kita tahu bagaimana perjalanan yang sungguh dramatis di dalam dinamika politik yang berkaitan dengan Mas Hasto Kristianto. Justru amnesti yang diberikan Presiden Prabowo yang kami menghormati dan berterima kasih atas gestur dan keputusan tersebut itu membuktikan bahwa kasus yang dihadapi oleh Mas Hasto Kristianto itu bernuansa politis gitu. Justru itu mempertegas arti itu di dalam. Walaupun itu melekat secara hukum bahwa mengakui unsur pidana yang telah dilakukan oleh Hasto Kristianto. Tetapi tentu saja alasan dan motifnya itulah yang membuat kami merasa bahwa ada nuansa politik yang bermuara di situ. Dan itu pun disampaikan bahwa di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, case-case yang dilandasi politik itu akan diselesaikan. Dan beliau komit atas apa yang menjadi komitmen itu. Oleh karena itu, buat kami ini menjadi suatu case politik yang dramatis sekali gitu ya. Dan kemudian hari ini kembali Mas Hasto Kristianto ditetapkan sebagai Sekjen Partai. Saya rasa justru pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat spiritual bagi Mas Hasto secara pribadi. Di dalam penjara beliau menulis dengan tulisan tangan, ada setidaknya 7 judul buku. Beliau juga meskipun sudah memiliki 2 gelar doktor dari UI dan dari Unhan, tetapi saat ini malah sudah mendaftar sebagai mahasiswa S1 kuliah hukum gitu ya, dan sudah menulis skripsinya. Jadi kuliah belum mulai tapi skripsinya sudah mulai. Dan itu dilakukan pada saat beliau masih tahanan, sudah mulai menyusun untuk skripsi. Artinya malah menjadi sangat produktif bagi beliau, dan ini menjadi suatu semangat bagi semua kader PDI Perjuangan. Ya, Mas Seno, apakah bocorannya ada nama-nama lain, karena ini juga PDIP disoroti terkait dengan masalah kaderisasi, karena tentunya ini menjadi sorotan publik juga bahwa Sekjen PDIP ditetapkan kembali kepada Mas Hasto. Ya, saya rasa kalau melihat komposisi dan formasi pengurus DPP partai hari ini, itu kan menunjukkan dan suatu cerminan bahwa PDI Perjuangan menghargai proses dan keberlanjutan gitu. Ini dari para pengurus DPP yang lama, arahan Ibu kepada semuanya kan satu selalu sama, yaitu terus turun ke bawah, mendengarkan aspirasi masyarakat, terus mengasah fighting spirit, lalu terus memiliki keberanian untuk bicara, untuk bertindak.
Dan saya rasa dari nama-nama yang dipilih ini adalah personel-personel, tokoh-tokoh yang ditugaskan Ibu karena memiliki kualitas-kualitas itu. Ya berani, ya mau turun ke bawah, gitu, ya mau mengupgrade diri, ya punya fighting spirit, tidak takut menghadapi tekanan. Artinya calon dari Sekjen PDIP ini tidak tunggal ya? Bukan calon tunggal ya? Kalau calonnya berapa banyak yang paling tahu ya Ibu Ketua Umum. Karena hak prerogatif itu hanya ada di Ketua Umum. Mekanisme di kami seperti itu. Sehingga saya rasa ya ini keputusan beliau dan semuanya menghormati. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mas Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Baik, makasih.